Oke guys, balik lagi sama saya Yohanes. Selamat malam. Semoga kalian di sana sehat selalu dan selalu dilindungi sama Tuhan. By the way, anyway, mohon maaf ya kan, karena 3 hari saya vakum karena penyembuhan kaki gara-gara tertabrak kemarin ya kan. Dan juga saya kagak stay di hotel, saya balik dulu ke Jakarta ya kan, untuk perawatan insentif sama keluarga saya. Ya karena saya pikir gini guys ya kan, kalau misal kata saya nginep di hotel daerah Cirebon ya kan, itu kisaran satu malam itu 200.000 ya kan, belum termasuk kalau makan murah lah daerah sini ya, itu 200.000. Kalau saya istirahat sekitar 3 hari, berarti kos yang harus saya keluarin adalah 600.000 ya kan. Nah 600.000 ini saya pikir Cirebon ke arah Jakarta itu deket sih ya. Saya naik bus kemarin bus apa ya, itu saya dari jam berapa ya kalau nggak, pokoknya perjalanan itu 9 jam kalau nggak salah, AC tapi dia lewat jalur Pantura, dia nggak lewat jalur tol. Pas naik tol itu di Cikampek Cikopo kalau nggak salah, baru masuk tol. Ya lumayan melelahkan sih, 9 jam di dalam bus ya, kalian rasain sendiri lah ya, itu gila sih. Tapi di dalam bus itu lumayan fasilitasnya, tapi tempat duduknya biasa aja. Fasilitasnya ya kalau saya kan perokok, jadi dia disediain satu ruangan khusus di belakang, disekat pakai kaca apa akrilik ya kan. Kita bisa ngerokok di sana ya kan, jadi dipisahin yang ruang AC, tapi yang di belakang juga ada AC-nya juga. Untuk merokok itu bisa ada AC-nya. Itu saya kena tarif sekitar dari Cirebon sampai Jakarta 130.000. 130.000 saya nyampe tengah malam ya kan. Saya udah balik Jakarta, saya istirahat ya kan, dirawat sama istri saya, terus juga anak-anak saya juga udah pada kangen karena saya udah jalan itu kurang lebih hampir setengah bulan lebih ya kan. Jadi saya putuskan untuk balik dulu ke Jakarta, nanti akan saya lanjutkan. Dan pada hari ini, bukan hari ini, kemarin malam di hari Senin saya sudah berangkat lagi ke Cirebon untuk melanjutkan perjalanan ini guys ya. Saya ada nginep di Hotel Buana ya, dekat Harjamukti. Itu rate-nya 175.000 semalamnya, plus dapat breakfast seperti itu. Hotelnya biasa aja, tapi untuk fasilitasnya biasa aja ya kan. Ya rate-rate segitu kita mau dapat apa sih ya kan? Ya pokoknya intinya ya bisa untuk stay malam itu, ya kita harus bersyukur ya. Dan tadi perjalanan saya dari Cirebon Harjamukti sampai ke ini jalan Jatiwangi ya, itu sekitar dari saya berangkat itu jam 9, jam 9 jam guys ya kan. Saya tempuh perjalanan itu 9 jam karena 45 km ya kan, sampai jam 6. 40 sih sebenarnya ya kan, tapi saya istirahat dulu karena saya sesuai yang saya bicara kemarin, saya nggak mau terlalu nge-push untuk nextnya. Seperti besok itu kan saya masih bingung guys, antara arah ke Subang atau ke Sumedang. Kalau ke Subang itu sekitar 62 kilo dari sini, kalau ke Sumedang juga hampir sama lah, sekitar segitu. Cuma kalau saya ke arah Sumedang berarti saya harus melintasi Bandung gitu. Jadi nambah waktu lagi sih. Tapi kalau saya ke Subang itu saya bisa langsung ke Cikampek. Nah kalau udah Cikampek berarti udah mendekati Jakarta. Ya saya masih bingung lah. Besok saya akan kasih tahu lah guys. Terus
selama perjalanan saya di Cirebon ini oke lah, ya kan. Makanan di warteg warung Tegal itu oke lah, oke murahnya guys, ya kan, dan oke nikmatnya. Saya juga nggak ngerti karena posisi saya kan capek banget, antara saya lapar atau bagaimana, semua makanan yang masuk ke mulut saya itu enak banget guys, ya kan. Beda kalau kita mencari yang enaknya doang. Tapi kalau kita kalau saya nih, kayak kita apa saya terserah, dengan posisi benar-benar capek ya, lelah, saat kita makan sesuatu tuh rasanya enak banget sih, luar biasa. Ditambah lagi dengan kita bayar itu nggak terlalu mahal sih sini. Saya nasi pakai telur, pakai lagi yang namanya tempe orek, pakai lagi yang namanya kentang, ditambah lagi yang namanya mie, ya kan. Belum lagi dikasih kuah, saya minum dikasih es teh manis sama kerupuk. Tahu gak guys berapa? Cuma 15.000 guys. Paling top-topnya 18.000, nggak mungkin sampai 20.000. Itulah enaknya di Jawa. Seandainya saya makan di Jakarta itu udah pasti 20.000 ke atas guys, ya. Dengan berapa menu aja itu udah pasti segitu sih. Tapi kalau di Jawa ini kita mau makan sebanyak apapun ya worth it lah makanannya. Enaknya juga luar biasa kok, sambalnya pun juga enak, ya kan. Jadi kalian kalau misalnya jalan-jalan ke Jawa, menurut saya nggak usah franchise lah, ya. Warung Tegal itu udah the best lah saya bilang, ya. Karena apa ya, warung Tegal itu kalau orang Jakarta kan warteg, ya kan? Kepanjangannya itu adalah warung Tegal. Kalau anak muda bilang salah satu menu touchscreen, ya kan? Jadi kita tinggal pilih, ya, diambilin sama si ibunya atau si bapaknya. Ya seperti itulah. Ada juga, ya kan, kita nggak bisa touchscreen, tapi kalau Jawa itu lebih kita ambil makan sendiri, nanti tinggal dihitung, seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Tapi dari semua yang saya makan, dari Banyuwangi, Ketapang, sampai di Cirebon, harga makanannya itu nggak mahal-mahal guys. Kecuali kalau kalian makan franchise udah ketahuan, ya kan, itu udah pasti mahal, ya kan. Tapi kalau kalian makan masakan penduduk sekitar, ya kan, itu udah murah, enak lagi, ya kan. Bukan dalam arti keadaan terpaksa ya, tapi dalam arti kata untuk apa kalian jalan-jalan ke Jawa tapi kalian masih makan franchise, ya kan. Menurut saya sih nggak ada artinya sih, ya. Tapi kalau kalian makan masakan penduduk sekitar, ya, itulah yang namanya jalan-jalan. Jadi kalian bisa menikmati yang namanya suasana di sana, ya. Bukan masalah suasana aja, tapi benar-benar menikmati yang namanya masakan orang sana, seperti itu, ya. Ya mungkin, ya kan, dari banyak pedagang kalian makan di satu tempat, oh nama yang ini terkenal, ya kan. Jadi kalian ke sana itu cuma untuk makan misal kata satu nama itu aja. Saya bilang sih kagak make sense lah, ya. Misal kata oh iya Cirebon empal gentong, ya kan. Guys, ya, sadar, empal gentong itu emang makanan khas Cirebon. Jadi bukan satu pedagang aja. Saya makan sama kemarin itu sama bapak-bapak bawa gerobak. Itu lebih enak guys, ya. Ya saya nggak ngerti, saya kecapean apa ya. Itu lebih enak dibandingkan yang kalian makan tuh yang tempat ramai seperti itu. Saya pun udah pernah makan, cuma saya pikir lebih enak itu masakan warga sekitar, ya kan. Jadi kita kagak bisa tuh bilang oh yang di sana tuh terkenal tuh, ya kan, udah terjamin tuh kebersihannya. Sama aja guys, ya kan, ya kan. Pokoknya dimanapun kalian, ya kan, cobalah nikmati wilayah sekitar kalian. Banyak kok, ya kan, nggak sedikit. Kalau saya review makanan itu gila sih guys, ya. Semuanya di situ tuh enak-enak, saya nggak bohong.
ya coba next ya, karena ini kan saya masih fokus untuk jalan kaki dari Ketapang sampai Banyuwangi, dari Ketapang Banyuwangi sampai Jakarta, ya kan. Jadi saya fokus dulu di sana. Mungkin next selanjutnya saya akan keliling Jawa dengan menggunakan mobil, ya kan. Dan setiap kota itu saya akan singgah dan menikmati semuanya. Dan saya akan memberikan edukasi tempat mana ya kan, dan apa yang harus enggak dan apa yang harus iya, seperti itu. Karena kalau kita bicara ngebangun cuma satu orang aja, ya kan, nggak make sense sih, karena banyak ribuan orang yang dagang tapi kalian tertuju pada yang di sana. Sedangkan yang saya rasain, saya sebagai pejalan kaki, ya kan, semua makanan di Jawa itu enak-enak guys, nggak ada yang nggak enak, ya kan. Masalah kebersihannya pun juga saya bilang oke lah, ya kan, nggak ada bedanya, semua sama guys, ya kan. Itu balik lagi kepada si pedagangnya sih, ya kan. Tapi kalau dari harga, ya kan, dari kebersihan apa kenyamanan, ya kan. Sekarang bedanya apa ya? Kalau saya makan di warteg dengan kita makan di restoran yang ternama, ujung-ujungnya kenyang juga guys, ya kayak gitu. Ya mungkin, ya kan, kalau kita makan di warteg, kita bawa anak kecil, ya kan, mungkin ada asap rokok dari si pemakan yang lain. Tapi kalau di tempat yang ternama kan kita akan dipisahin, ya untuk makan, tapi untuk ngerokok di sana kita dipisahin. Ya bedanya cuma di situ doang sih. Tapi kalau dari segi harga, ya kalian bisa tanya, udah pasti jauh dan sangat-sangat jauh, ya kan. Ya itu sih. Terus perjalanan saya itu kenapa kalian berpikir, ya kan, kok bisa sih, ya kan, dari Ketapang Banyuwangi sekarang udah sampai di Cirebon, ya kan. Nggak ada yang nggak bisa guys, selain kalian berusaha. Karena usaha itu nggak akan mengkhianati hasil, seperti itu. Yang saya pikir di otak saya seperti itu, ya kan. Jadi saya tetap usaha jalan kaki walaupun sakit, walaupun kayak gimana, saya tetap yang namanya usaha gitu. Mau keringet kering seperti itu, terus udah keringet ditiban hujan, ya kan. Itu adalah hasil, ya kan, hasil sementara yang harus kita nikmatin. Terus trik-triknya itu begini guys, saya jelasin. Misal kata kalian dari, ya mungkin perjalanan pertama saya itu dari Banyuwangi Ketapang sampai di kota Banyuwangi itu ya oke lah, ya. Tapi dari Banyuwangi sampai Kalibaru ya masih oke lah, ya. Dari Kalibaru Banyuwangi sampai Jember itu, ya, itu saya ada yang namanya naik bus, seperti itu. Karena kenapa, ya, balik lagi yang seperti saya bilang kemarin, ya, kita nggak bisa memaksakan sesuatu harus gitu. Nggak bisa guys, ya. Karena kenapa, ya, kalau kita bicara itu udah jam 5 sampai jam 6 sore, ya, mau tidak mau kita harus yang namanya cari angkutan ke kota terdekat, seperti itu. Jadi ya antara jaraknya itu paling sekitar 5 apa 10 kilo lah, ya kan. Karena saya kan jalan dari pagi, ya, dari subuh lah kalau bisa bilang, dari subuh sampai ketemu yang namanya sore. Udah kita ketemu yang namanya sore, kita masih kekeh untuk jalan kaki, ya kan, terus sampai ke kota berikutnya. Itu sih kalau saya bilang antara bodoh apa pintar, seperti itu. Dan kalau menurut saya lebih bagus, ya kan, saya cari angkutan, saya ke kota terdekat, saya bisa upload video, ya kan, kita bisa kalian bisa menyaksikan video saya, dibandingkan saya harus benar-benar jalan, ya kan, dan menderita guys, seperti itu. Kenapa sih bilang menderita? Jadi gini, kalian jalan kayak Kalibaru Banyuwangi sampai Jember itu jaraknya kalau nggak salah sekitar 50 kilo, seperti itu.
kalian jalan, taruhlah sampai Gumitir itu kalian udah pasti gila sih capeknya. Karena Kali Baru Banyuwangi itu kalian naik gunung dulu guys ya, bukannya kalian dikasih jalan rata ya. Ya emang sih adem, cuma masalahnya itu adalah kalian naik gunung ya kan, sampai ketemu yang namanya patung Selamat Datang Banyuwangi ya kan. Ada gambar patungnya perempuan kalau saya. Selamat Datang Banyuwangi itu kalian naik terus sampai ke atas, nanti kalian dibawa turun seperti itu. Itu aja untuk laluin satu gunung itu sama kalian turun kurang lebih sekitar 6-7 jam seperti itu, sampai kalian tiba di Gumitir. Bisa lebih kali 8 jam. Nah kalau misalnya saya berangkat dari jam 6 subuh, kita taruh 8 jam itu berarti sekitar jam 3 sore ya kan, kita baru sampai di Gumitir. Sedangkan di Gumitir kesananya lagi itu tidak ada yang namanya hotel guys. Nggak usah jangankan hotel, kita nyari yang namanya internet aja itu susah seperti itu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, bagaimana caranya kita harus ke kota terdekat yang kota besar seperti itu. Jadi ya Gumitir lewat lagi satu kota lagi saya lupa. Nah dari situ saya naik ya kan, itu jaraknya itu kurang lebih sekitar 5-10 kilo lah saya sampai ke Jember. Jadi setelah saya sampai di Jember ya saya sempat kaget juga sih. Hotel ya termasuk bagus, signalnya hancur-hancuran seperti itu. Ya nggak apa-apa sih ya kan, stay cool aja, yang penting tetap berjalan seperti itu. Terus dari Jember sampai kemarin saya ada kesetak ya di Tanggul Sari ya kalau nggak salah ya, kesetak karena hujan guys. Saya jalan dari Jember ke Tanggul Sari itu kurang lebih sekitar 7 jam 8 jam guys, tapi kita kesetak di sana karena hujan kurang lebih 3 jam saya harus nungguin. Sedangkan dari Tanggul Sari sampai ke Lumajang itu masih butuh waktu jalan sekitar 6-7 jam lagi. Itu udah sore sih, udah sore jam 3 jam 4. Kalau saya jalan lagi ya kita ya mati lah di sana, bener-bener mati guys. Sedangkan itu desa kurang gimana ya kurang diperhatiin sih sama pemerintah. Tapi untuk jalanannya oke lah ya. Tapi untuk karena bicara kalau dia kena hujan dikit dia langsung banjir guys. Saya juga bingung seperti itu, banjir dia. Nah maka dari itu saya ambil alternatif, saya terbang ke Surabaya seperti itu. Karena kalau saya paksain balik lagi yang pasal tadi, kalau kita nggak bisa paksain sesuatu kalau emang rutenya itu nggak bisa kita laluin seperti itu. Bukan dalam arti kata nggak bisa dilaluinnya, kenapa? Oh timingnya, sikonnya ya kan. Jadi ya kita harus smart dikit sih. Nah dari situlah saya terbang ke Surabaya. Dari Surabaya ya saya jalan lagi sampai yang namanya saya ketemu Lamongan. Kalau itu pure guys ya kan, saya ke Lamongan itu pure, kita jalan kaki ya kan. Kita jalan kaki karena dari Surabaya saya nginep di daerah apa ya, terminal bus guys ya kan. Itu sampai kita dibawa ke Kabupaten Gresik ya kan, ke kiri sawah ke kanan sawah seperti itu. Nah itu perjalanan sampai saya ketemu gardu Lamongan itu aja udah jam 7 malam ya kan. Kita jalan lagi sampai ke hotel kayak gitu, itu lumayan jauh. Nah itu kita bener-bener pure jalan kaki kayak gitu ya kan. Itu dengan jarak kalau nggak salah sekitar 40 atau 50 atau 60 saya lupa. Itu kita pure ya kan, karena emang kondisinya jalur pantura. Beda kalau kalian berada di Jawa Timur, tapi Jawa Timurnya kayak di misal kata Kali Baru ke Jember ya, itu daerah sepi guys. Kalian nggak bisa ya kan
oh ntar malam nih pasti ada bus lewat. Nggak ada guys, bus itu cuma sampai jam 5 apa jam 7 seperti itu. Jadi jalur selatan ini agak sepi, beda kalau kalian di jalur utara ya, itu banyak bus yang lintas seperti itu. Tapi kalau kalian jalur selatan itu agak sepi guys, kagak semua rute bus itu kalian pikir 24 jam, enggak guys kayak gitu. Jadi kalau kalian naik jalur selatan, kalian harus tahu dulu kondisinya ya kan. Tapi menurut saya kalau kalian ke Bali dengan trip naik mobil, karena saya pernah lewatin jalur utara kan, utara itu jalanannya banyak yang rusak, terus banyak juga yang benerin jalan. Tapi kalau kalian lewat jalur selatan dari Probolinggo, kalian turun ya lewat jalur selatan arah Jember, lebih keren guys pemandangannya, saya nggak bohong, dibandingkan kalian lewat jalur utara ya. Lebih bagus lewat jalur selatan, itu bagus-bagus jalanannya. Terus juga untuk makanannya oke lah ya. Kalau kalian trip ke Bali, nanti saya pun juga akan trip ke Bali, saya akan lewat jalur selatan lagi. Karena saya bicara jalur selatan dari Jawa Timur ke Jawa, pokoknya Jawa Timur ke Tapang sampai Lumajang itu boleh lah. Jalur selatan tuh keren guys jalanannya, saya nggak bohong. Banyak pemandangan tuh indah-indah dibandingkan kalian lewat jalur utara ya. Bagus. Terus saya dari Lamongan ya, kan saya ada sempat cerita juga di episode sebelumnya. Lamongan itu saya jalan kaki sampai ke Bojonegoro. Saya sempat makan di satu rumah makan tuh yang namanya tahu sayur ya guys ya, tahu sayur. Nah yang jual itu YouTuber juga guys ya kan, dia ada komen juga di YouTube saya ya. Kak kok bisa, dia tanya, kan namanya saya cuma stop ya, kita usaha ya kan. Kalau memang usaha kita gagal, tetap kita harus usaha terus kayak gitu ya kan. Nggak ada tuh yang namanya kegagalan seperti itu, namanya mencoba ya kan, pasti ada hasil seperti itu ya. Maka dia ada komen tuh bagus seperti itu. yang penting itu kita usaha. Nah itu pun juga saya jelasin juga ke dia, iya dong kalau misalnya kita jalan ya kan. Dia juga nanya, full jalan kaki bener gak sih kak? Ya emang kita jalan kaki full ya kan, bukan dalam arti kata kita ntar dikit-dikit naik angkut, angkutan umum maksudnya. Enggak, kagak seperti itu konsepnya. Jadi kalau kalian jalan kaki dari subuh sampai ke sore, ya kalian udah capek dong, badannya udah bener-bener capek. Sekalinya kalian mau istirahat, kagak ada tempat istirahat ya kan? Tapi di otak kalian mikir untuk jalan kaki terus. Kalau saya bilang terlalu bodoh sih itu ya. Maka dari itu ya lebih bagus saya cari tempat istirahat seperti itu, yang benar-benar badan ini udah maksudnya kita udah pakai badan ini sampai gimana ya, sampai lemes, sampai bagaimana, tapi kita kagak kasih kenyamanan sama badan ini ya. Lama-lama bisa soak guys, saya nggak bohong kayak gitu. Maka dari itu ya kalau melakukan sesuatu ya kita juga harus pikirin diri kita sendiri. Ya saya nggak ngerti menurut kalian seperti bagaimana, tapi konsepnya sih seperti itu. Jadi kalau dibilang A B C ke Z ya serah kalian lah ya. Nah balik lagi, tadi kita dari Lamongan sampai Bojonegoro. Lamongan sampai Bojonegoro saya ada makan ya kan, saya kesetak juga di sana karena posisinya hujan ya. Terus teman saya seperjuangan, Chandra namanya, dia pun juga badannya udah kurang fit lah ya kan. Jadi jam 3 ke jam 4 sore saya putuskan untuk naik bus lagi guys ya kan ke Bojonegoro. Jadi karena saya juga pikir kesian juga kan sama dia, jadi mau nggak mau lah biar dia stay dulu istirahat seperti itu. Setelah besokannya
saya berangkat lagi dari kota Bojonegoro sampai ke Ngawi. Ini sih yang ini termasuk gokil guys. Why saya bilang Kabupaten Bojonegoro itu gede banget sih menurut saya ya, dan panasnya luar biasa guys. Jadi kita jalan kaki dari subuh sampai ketemu yang namanya gunung, itu juga kena hujan juga, tapi hujannya nggak terlalu lama. Kita jalan juga. Nah dari gunung itu saya ada nanya warga. Nah warga ini jelasin, kalian kalau jalan kaki untuk ke Ngawi ya kan, itu kalian bisa sampai tengah malam dia bilang. Sedangkan di sini angkutan umum itu sampai jam 7 malam terakhir guys. Jadi mau nggak mau kita harus naik bus di situ untuk menuju ke Ngawi ya. Tapi jam 6 sore kalau nggak salah kita naik bus, kebetulan ada yang lewat. Kita pikir udah putus harapan sih, jalan kaki naik turun gunung begitu sih putus harapan guys. Kalau nggak ada angkutan umum saya bingung itu mau tidur di mana, antara di tengah hutan apa kita balik hotel kayak gitu, karena emang udah putus harapan di situ. Dan puji Tuhan datanglah bus ya arah ke Ngawi. Tarifnya berapa? Tarifnya murah guys, 15.000 doang. Ternyata sepanjang perjalanan itu kita udah capek ya, kurang lebih sekitar 10 kilo lagi lah sampai ke Ngawi. Tapi yang saya kaget pas sampai Ngawi ya kan, karena emang jadi saya jelasin dari Bojonegoro ke gunung itu, nama gunungnya apa saya lupa, sampai ke Ngawi. Nah pas di gunung itu sinyal nggak ada guys, tanda silang. Jadi saya nggak bisa ngecek hotel ya kan. Saya pakai Google Map juga signalnya seperti itu ya. Saya ngecek apa juga, kalau saya udah signal saya mati, wassalam guys ya, saya kagak bisa berbuat apa-apa. Nah pada saat saya sampai di Ngawi itu saya kaget karena saya baru dapat signal. Kalau nggak salah itu perjalanan taruhlah ya jam 6 lewat, jam 7-an ya sampai Ngawi, apa jam 6 lewat lebih ya. Ya pokoknya segitu. Saya lihat hotelnya, aduh ampun guys, hotelnya satu mahal, kedua juga hotel lama, dan yang saya takut adalah internetnya ya kan. Kalau udah bicara dia hotel lama, udah pasti internet itu kurang bagus. Ada juga yang sudah diperbaiki dan dia internetnya bagus kayak gitu. Ada, saya kagak bisa ngomong oh ini hotel lama internetnya jelek, enggak, karena zaman sekarang itu kita butuh yang namanya internet seperti itu kan. Nah kita sampai di Ngawi kabupatennya, saya kaget, saya udah jalan ke hotel tersebut. Jadi dari Kabupaten Bojonegoro pas kita turun gunung itu ada pilihan jalan ke kiri dan ke kanan ya. Hotel saya di sebelah kiri, keluar jalur dari tujuan saya harus ke kanan kayak gitu. Nggak apa-apa saya jalan, saya lihat hotelnya kurang begitu bagus sih saya bilang kayak gitu. Jadi yang saya bilang kayak kemarin, ya mau nggak mau, suka nggak suka ya kan, saya harus terbang. Dan saya nggak bisa molot mana ya, saya ke Sagem, ke kota berikutnya berarti saya harus lewat Surakarta, Solo, Jogja, ke sana ke Bumen ya kan. Apa saya dari Ngawi terbang ke Semarang ya kan. Sebenarnya posisinya yang saya bilang atas bawah doang dia bedanya. Ya saya putusin untuk terbang ke Semarang guys ya kan. Itu saya jalan kaki dari Kabupaten Ngawi sampai ketemu yang namanya terminal bus Ngawi, 2 jam apa 3 jam, itu jaraknya sekitar 10 atau 15 kilo guys ya. Nah, itu saya jalan kaki dari sana, dan itu berarti kalau taruh lah ya jam 7 lah ya, saya jalan kaki 3 jam, jam 9 ya kan. Jam 9
Udah nyampe jalan kaki di sana, nungguin bus guys, nggak ada yang lewat, ya kan? Itu arahnya arah Solo semua, Surakarta, Jogja, hampir rata-rata ke sana. Untuk arah Semarang itu susah banget, ya kan? Setiap 1 jam atau 2 jam sekali baru ke arah Semarang. Dia ke arah Cirebon kalau nggak salah, Jakarta, Cirebon, Semarang seperti itu. Itu 2 jam sekali. Nah, jadi mau nggak mau ya saya harus naik bus jam 9 atau jam setengah 9 atau jam 9, bus Eka. Berapa sih ya naik busnya guys? Naik busnya itu kita dari Ngawi ke Semarang Eka, bus Eka ya, 75.000 dengan total jarak 200 kilo. Murah sih saya bilang ya. Fasilitas busnya itu kalau nggak salah setiap dia 2 seat, di atasnya itu ada colokan USB untuk kita ngecas handphone. Bagus sih, 75.000 200 kilo, murah sih saya bilang ya. Itu dari Ngawi ke Semarang itu kita tempuh kalau nggak salah sekitar 2 jaman. Berarti kalau saya turun di Semarang ya kan, berarti saya jam 11. Nah jam 11 setengah 12 ya, karena kan dia juga berhenti dulu di setiap terminal, dia ke Surakarta dulu ya kan. Kalau setengah 12, nah setengah 12 itu saya salah lagi guys. Setengah 12 itu saya berhenti di terminal Banyumanik ya. Sedangkan saya beli penginapan hotel itu ada di kota Semarangnya kayak gitu. Terus saya nunggu jalan lagi guys. Dari terminal Banyumanik sampai ke Semarang itu kurang lebih sekitar 15 kilo ya. 15 apa 10 sampai 15 ya. Berarti saya jalan kaki lagi tengah malam, tapi karena jalurnya jalur Pantura ya, malam pun juga rame. Cuma rada-rada riskan karena emang saya kan kagak pakai perlengkapan. Misalnya di sini ada cahaya, kita pejalan kaki itu di Indonesia itu belum ada yang jual kayak gitu, dan saya juga belum tahu ya kan. Mungkin ada yang jual tapi saya belum tahu kayak gitu. Ya semacam kayak apa ya, kayak dia di sini di lakban, tapi kalau kena cahaya mobil dia nyala seperti itu. Itu saya nggak pakai, rada-rada serem juga ya kan. Maka saya bilang saya sampai jam 2 malam. Jam 2 malam stay, jam 6 pagi udah berangkat lagi guys. Sakit kepala saya langsung. Dari Semarang itu saya jalan kaki sampai sebelum Kendal sih kalau salah. Kendal ya. Ya, sebelum Kendal itu udah sore guys. Itu lumayan capek sih. Dari Semarang Banyumanik ketemu Kendal itu lumayan capek. Karena kalian nggak bisa benar-benar jalan kaki itu ngepush sampai Kendal, nggak. Situ saya lagi naik angkut lagi buat guys. Karena udah kondisinya malam, sore lah ya. Jam 5 apa jam 6 lah. Mau nggak mau saya harus naik angkut lagi untuk ke Kendal ya kan, ke yang saya udah pilih hotelnya. Dengan budget itu kalau nggak salah hotelnya 100.000 guys, dan plan hotelnya itu ramah banget lagi ya. Dan saya baru ketemuin salah satu kota yang belum pernah kita dengar lah ya, yang berkembang pesat, itu Kendal guys. Kendal itu kotanya saya bilang biasa gini, kita kalau ngeliat daerah itu dari keramaian itu lintasannya kenapa? Lintasannya itu sepi apa ramai ya. Kalau lintasannya enggak sepi aja berarti kota itu belum termasuk ramai. Misalnya kayak di Ngawi lah ya, trafficnya itu kagak wah, cuman lintasannya biasa aja guys ya. Tapi di Kendal luar biasa guys. Karena kenapa? Lintasannya tuh benar-benar ramai kayak gitu. Terus saya lihat banyak juga tempat-tempat
tempat-tempat hampir semacam kayak Surabaya lah dia, ya kan, itu banyak lah. Jadi kalau saya pikir antara gini, kalau kita di Jakarta, ya kan, yang lagi berkembang itu adalah Cikarang, ya kan? Cikarang itu kan banyak tuh pabrik-pabrik. Nah, yang saya dapat info dari warga sekitar, ya kan, ini si Surabaya kan kota, ya kan? Nah, si Kendal ini nih semacam Cikarang ini guys, kayak gitu, ya. Dia termasuk banyak pabrik, pokoknya termasuk berkembang sih. Oke lah itu Kendal, ya. Kalian boleh cobain, si hotelnya juga bagus-bagus, makanannya murah meriah, nggak mahal guys. Ya karena emang posisi masih di Jawa deh guys, jadi nggak bisa ngomong juga. Bukan Surabaya dong, Semarang guys, ya kan? Semarang Kendal itu ya seperti itu, ya. Karena kalau Surabaya itu kita ke Lamongan, saya nggak mau salah ngomong lagi, ya kan? Karena, dan mohon maaf juga, saya juga kecapean, jadi kalau agak ngeblank apa bagaimana ya mohon dimaklumin gitu. Nah itu dari kota Semarang ini kan kota, ya. Dia ada di sebelah utara itu namanya kotanya Kendal, itu semacam kayak Cikarang guys, lagi berkembang pesat dan benar-benar berkembang. Saya bilang warganya ramah-ramah, terus dia punya pasarnya juga macet, ya kan, macet banget. Nggak macet sih, ada aja yang lewat, padahal dia satu arah gitu, ada aja yang lewat dan termasuk ramai gitu. Beda dengan kalau kita di yang saya bilang, kalau desa apa kota nggak berkembang itu lihatlah dari pasarnya. Kalau dia rutinitasnya ramai banget, ya kan, berarti desa itunya berkembang. Tapi kalau dari pasarnya itu nggak kelihatan dia ini, ya mungkin ya saya juga nggak bisa dibilang berkembang apa. Ya emang kebiasaan mereka itu di sana masaknya di rumah kayak gitu kan, dan rata-rata mereka semua itu padahal punya sawah, punya peternakan, jadi mereka nggak butuh namanya ke pasar lagi, karena kan tinggal ngambil aja di kebun seperti itu. Ya seperti itu sih. Nah itu perjalanan saya dari Ketapang Banyuwangi sampai ke Cirebon, ya kan. Dan yang di Brebes kan main juga guys, ya kan, jadi saya nggak perlu ngejelasin lagi. Terus poinnya adalah kita nggak bisa paksain sesuatu kalau emang situasinya tidak mendukung. Terus kalau dari segi angkutan umum, jarak 5-10 kilo itu kalian cukup bayar 5.000 perak, nggak usah mahal guys. 5-10 kilo. Dan harus kalian perhatikan, enggak di setiap daerah itu ada yang namanya angkutan umum, ya kan? Nggak ada guys. Kalau kita bicara Ngawi itu jarang lah, ya. Terus dari segi makanan, kalian boleh nikmatin masakan warga sekitar, karena itu rekomen, ya. Dan juga ngebantu keuangan mereka dibandingkan kalian makan franchise seperti itu, ya kan. Karena kan banyak pedagang-pedagang yang mereka berusaha dikalahin sama yang namanya franchise. Kasihan sih merekanya. Jadi ya saya lebih suka makanan penduduk sekitar dibandingkan saya harus pesan franchise seperti itu. Apa nama yang udah ada nama. Karena kalau kita makan yang udah ada nama itu biasanya nasi sama ayam aja udah sekitar 30.000 seperti itu. Tapi kalau kita makan sama penduduk sekitar, nasi ayam itu cuma 12.000. Jadi selisihnya itu hampir 100% kayak gitu. Kalau kalian budget jalan-jalan, ya, kalau kalian makan franchise mulu sakit guys kalau kalian. Kecuali kalian punya penghasilan lebih ya nggak masalah, karena kan
kita bicara hidup itu nggak harus senang-senang, kita juga harus ngerasain yang susahnya. Yang susahnya itu ya harus dinikmatin juga, seperti yang saya jalanin ini. Makanannya oke, kalian harus makan di penduduk sekitar juga oke, ya kan? Terus yang ketiga itu warganya juga ramah-ramah. Bahkan saya ada sempet di daerah Jawa Tengah ya di Kendal itu lah, ada ojek aja dia mau nganterin saya gratis guys, kayak gitu sampai tujuan. Saya bilang udah deket pak, ya kan, udah tinggal 3 kilo lagi, kan lumayan 3 kilo juga, kalau jalan kaki itu sekitar 45 menit. Dia bilang nggak apa-apa, gratis buat kamu ya, ya saya nggak mau ya kan, orang dikit ya tanggung begitu ya. Kalian boleh sih kalau mau coba, silahkan coba, karena nggak ada ruginya sih. Semacam perjuangan kalian berjalan kaki, dan saya baru dapat inspirasi nggak tahu dari mana. Biasa kalau kalian berumur ya, pasti yang sakit itu kaki, hampir rata-rata kaki sakit ya kan, badan pada lindu yang saya dengar ya kan, yang saya pelajari seperti itu. Dan sama saya jalan kaki saya udah ngerasain itu guys, lindu badan pada sakit ya kan. Tapi ya kan, saya bangun mental itu. Mentalnya apa? Rasa sakit itu saya hilangin, mumpung kenapa? Jiwa saya masih muda ya. Jadi nggak ada yang namanya rasa sakit ya. Rasa sakit itu sementara dan harus kita lalui begitu ya. Mudah-mudahan nanti tuanya saya nggak sakit-sakitan guys ya. Saya juga belajar ya, kalian kan lihat orang-orang zaman dulu, mereka itu kebanyakan jalan kaki, dan umurnya itu panjang banget, bisa sampai 100 sampai 150 seperti itu. Kok bisa seperti itu? Dan kalau kita ngikutin kehidupan zaman now, umur kita itu sementara guys. Paling kita bicara 50, 60, paling mentok-mentoknya 70 guys. Tapi kalau kita ikutin orang-orang zaman dulu, mereka jalan kaki ya kan, mereka ngerasain yang namanya sakit ya kan, makanya umur mereka bisa panjang-panjang seperti itu ya. Nggak tahu juga, kita lihat nextnya aja ya. Mudah-mudahan sih kuncinya adalah kalau kita jalan kaki kan meningkatkan motoritik ya apa mas ya, seperti semacam itulah untuk otak. Bagus juga sih guys. Jadi ya kalian kalau mencoba silakan, atau di daerah kalian di klaster apa di dalam gang yang disediain tempat dari pemerintah, RPtra seperti itu ya kan, itu boleh. Jadi per 5 kilo itu buat kalian yang umur sekitar 50, 60, apa 40 sampai 60, untuk jalan 5 kilo itu kalian cuma butuh waktu 1 jam seperti itu ya kan. Itu dengan jalan santai ya kan. Apa sih benefitnya ya kan? Bener-bener yang namanya itu ngebuang racun guys ya kan, dalam tubuh kita. Apa yang kita konsumsi ya kan, itu ada racunnya apa bagaimana. Dan di saat kita jalan seperti itu ya kan, itu bener-bener ngebuang, karena kita berkeringat seperti itu, dan lebih sehat lagi ya kan. Dan terbiasa dengan yang namanya ya mungkin 1, 2, 3 hari kalian jalan santai, di hari keempat ya enggak, di hari ketiga lah kalian akan ngerasain sakit. Nah besokannya terusin itu buat menghilangkan rasa sakit itu ya, lebih sehat guys. Saya jujur dulu untuk tidur jam 8, jam 9 aja itu susah. Musik tidur itu di atas jam 2 malam
dengan kalau orang bilang kalongnya Jakarta, jam 2 malam, jam 3, jam 4 baru bisa tidur. Tapi setelah jalan ini saya ngerasain jam 8, jam 9 itu ngantuknya luar biasa guys, ya kan. Kagak bisa tuh yang namanya sampai malam banget, nggak bisa. Langsung rasanya risih itu berarti kata saya mainin handphone tapi di bawah risih, berarti saya harus taruh handphone langsung tidur guys. Ntar subuh udah bangun lagi gitu. Dan menghirup udara murninya di Indonesia, karena kalau kita bicara udah di atas jam 5 polusi semua itu. Tapi kalau kita bangunnya jam 4, jam 3 itu masih murni udaranya kayak gitu ya. Seperti itu sih. Jadi udah saya jelasin semuanya, dari segi perjalanannya, untuk makanannya, untuk daerah-daerahnya, terus untuk keramahan warganya, ya kan. Oke, tinggal saya ini perjalanan dari ini di daerah Jatiwangi ya, Jatiwangi ke Subang 62 kilo, apa ke Sumedang, ya. Masih bingung guys. Kalau saya ke Subang itu karena kalau saya jalan kaki itu maksimal kaki saya bisa jalan kaki itu sekitar 40 sampai 50 kilo. Kalau misalnya dia udah di atas 62 ya kan, itu kita bicara sakit kepala saya langsung. Ya mudah-mudahan sih ada angkutan umum biar saya bisa sampai di sore hari kayak gitu. Dan saya juga bisa edit video, karena gini ya guys, dari segi video, editor, ya kan, semuanya itu saya lakuin sendiri guys, nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang lain. Kalau saya sewa editor, belum tentu dia kuat jalan seperti saya, kayak gitu. Itu pasti putus harapan dulu. Itu saya lakuin sendiri karena saya juga mau belajar. Editor saya sendiri, cari hotel pun juga harus saya sendiri, cari yang budget paling minim, ya kan. Ini kalau di sini dibilang hotel dengan budget murah guys. Ya antara Red Door sih saya bilang ada yang mahal ada yang murah, ya kan. Ini daerahnya sih Jatiwangi itu masih termasuk murah sih. Biasanya kemarin saya kalau Red Door itu daerah Tegal itu mahal guys, Red Door. Cirebon pun juga sama mahal. Jadi di sini sih termasuk murah. Ya kita kagak bisa berharap banyak sih kalau hotel-hotel murah. Nikmatin. Ini juga saya nginep di hotel kolonial Belanda. Bisa kalian lihat kan, model zaman dulu guys, ya, zaman penjajahan. Nikmat, seru. Oke, sampai di sini. Besok saya akan upload perjalanan saya. Jadi konsepnya ini saya akan rubah. Saya nggak mau dikejar-kejar deadline lagi seperti kemarin. Saya jalan hari ini, saya harus upload hari ini kayak gitu. Capek guys. Jadi biar editannya bagus. Ya saya bilang nggak bagus juga sih. Yang penting rapi, ya kan. Saya skip, misalnya saya tadi jalan dari Cirebon sampai ke Jatiwangi kayak gitu. Saya skip dulu 1 hari, saya simpen, kebesokannya baru saya upload. Nanti perjalanan berikutnya besokannya di-uploadnya di hari berikutnya seperti itu. Jadinya akan lebih terorganisir, terus lebih rapi lah saya bilang. Dibandingkan saya harus kebut, ya kan? Harus kebut dan hasilnya jelek, ya kan. Ntar kalian akan bete sendiri. Jadi lebih bagus saya jalan dulu, di hari berikutnya baru saya iniin.
Jadi karena saya kan jalan sendiri guys. Kalau saya jalan sendiri itu kan bete. Kita dengerin musik pun juga tiap hari bete juga, lagunya itu lagi ya. Jadi mau nggak mau saya sepanjang jalan sambil ngedit, sambil jalan, sambil ngeliatin map. Ya mudah-mudahan sih aman sih ya kan, tapi selama ini saya jalan aman sih, karena yang tadi saya bilang kalau kita paksain sesuatu malam-malam masih jalan, jangan kan sampai ke Jakarta guys ya kan, udah langsung masuk dulu nama kalian di koran kayak gitu, dibandingkan terjadi apa-apa hal yang tidak diinginkan ya kan. Saya pun juga pakai handphone kentang guys ya, tapi bagus lah ya kan, bisa untuk record, bisa untuk edit kayak gitu ya kan. Ya bersyukurin aja. Dan kalian lihat progresnya, saya sanggup atau tidak sampai Jakarta. Kayaknya sih sanggup ya, soalnya udah seperempat perjalanan saya tempuh, jadi tinggal dikit lagi ya kan. Ini cuma 2 kota lagi sih, Subang, Cikampek saya jalan Cikarang Jakarta guys ya. Mantep guys, yang penting dalam hidup itu harus semangat, jangan pernah menyerah. Walaupun banyak yang merendahin kalian, tetap harus semangat, tunjukin hasilnya kalian mampu gitu. Jangan kalian berdiam diri jadi momok orang lain. Jadi lebih bagus kalian berusaha, bagus jeleknya itu tetap dijalanin. Karena kalau kalian tidak menjalani, ya kalian akan rugi sendiri untuk masa depan. Kan ada kata-kata banyak tuh, kalau kalian nggak jalan dari sekarang ya, kalian akan dipecut di hari tua untuk berlari. Mau kasih seperti itu? Ya saya sih nggak mau. Jadi saya mulai dulu dari sekarang, di umur saya 30-an saya gas. By the way, anyway, thank you semuanya sudah menyaksikan YouTube ini, dan terima kasih semuanya sudah mendukung channel ini. Dan mohon maaf kalau saya ada salah kata atau bagaimana. Ya saya akhiri video ini dengan kata semangat guys. Seperti itu. Terima kasih.